anak-anak, ini ada contoh soal perkalian. Jika kalian menemukan soal perkalian yang seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, pertama yang ditulis di sini itu kita hitung dulu jumlah wadahnya ya, ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian kita hitung isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, isinya ada 5. Nah, setelah dapat seperti ini baru bisa kita kalikan ya. 3 dikali 5. 3 dikali 5 ini adalah hasilnya seluruh isi yang ada di wadah-wadah ini. Artinya 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, untuk yang nomor 2 sama, kita mulai dengan menghitung wadahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian isi di wadahnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, baru habis itu kita hitung ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3-nya ada 5 ya. 3-nya ada 5. Sama seperti di atas, hanya beda bentuk. Jadi kalau kalian bertemu soal perkalian seperti ini, kalian hitung dulu wadahnya, kemudian dikali dengan jumlah atau ada berapa banyak isi yang ada di dalam wadah-wadahnya. Oke, anak-anak, ini ada contoh perkalian yang ada di buku, sama seperti di buku kalian. Ada 3 lingkaran yang sama-sama berisi 12 bola ya. Jadi di dalamnya ini ada 12 bola. 3 dikali 12. 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Kita tulis dulu ya ke sini ya. Sama seperti tadi. Wadahnya dulu 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, atau cara lain supaya kalian lebih mudah mengerjakannya, yaitu kita lihat ke bawah, cara lain 12. Nah, ini ya. Jadi jumlah yang di dalamnya tulis 12. 12 itu berapa ditambah berapa? Ya, 12 itu tambah berapa? 10 ditambah 2. Nah, 10 tambah 2 sama dengan 12 kan? Kemudian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Kenapa dengan angka 3? Kenapa? Karena jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. Dikalikan dengan angka 3 karena jumlah wadahnya ada 3 ya. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah, kita kalikan dulu nih ya. Ini karena Bu Guru nggak muat, jadi ke atas ini ya. Jadi kita kalikan dulu ya. 3 dikali 10 nih. Kemudian bawahnya 3 dikali dengan 2. Oke, kita hitung dulu. 3 dikali 10 berapa? Yo, 10-nya ada 3. 10, 20, 30. 30. Nah, 3 dikali 2 berapa? 3 ditambah 3. 3-nya ada 2, berarti 6. Oke, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 3 ditambah, ini enggak ada temannya jadi turun ke bawah, jadi 36. Nah, sama kan isinya? Sama seperti ini.
Silahkan disimak ulang jika masih belum paham, atau boleh ditanya langsung ke Bu Guru. Dan sekarang coba kalian berlatih yang ada di buku menggunakan cara yang seperti Bu Guru jelaskan. Oke. Semoga paham ya. Nah, kemudian contoh lain, kita akan mengerjakan perkalian yang angkanya besar ya. Jadi 2 dikali 210. Berapa hasilnya? Nanti kita hitung di bawah. Kita tulis dulu, kita uraikan. 210 ini berapa ditambah berapa ditambah berapa. Kita uraikan menurut tempatnya ya. 2 itu ini menempati apa? Ratusan. Jadi 200. Kemudian 1 ini menempati apa? Puluhan. Berarti sama dengan 1 ini adalah 10. Kemudian 0 ini adalah satuan. 0 ini gini ya. Oke. Kemudian kalikan masing-masing dengan angka berapa dikalikannya? 210 dengan angka 2. Berarti kalikan dengan angka 2. Oke, sekarang kita kalikan ya dengan angka 2 ya. 2 dikali berapa nih? 200. Oke, ini sudah ya. Kemudian yang nomor 2, 2 dikali 10. Kemudian yang ketiga 2 dikali 0. Oke, kita jumlahkan dulu. Sebelum dijumlahkan dikalikan dulu ya. 2 dikali 200. 200 ditambah 200. Karena ada 2 ya. 200 tambah 200 berapa? Ya, 400. Kemudian 10 dikali 2. 2 dikali 10. 10-nya ada 2. Jadi 20. 0 dikali 2, 2 atau 2 dikali 0. Apapun yang dikali dengan 0 maka hasilnya 0. Nah, jangan lupa ya, urutan penempatannya harus sama dengan tempatnya. 20 berarti 2-nya di bawah angka 0 ini, bukan di sini, bukan di tempat ratusan tapi di tempat puluhan. Kemudian satuan di tempat satuan. Baru setelah itu kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 4 tambah nggak ada tambah kosong ini, jadi 4. Nah, inilah hasilnya. 420. Kemudian kita tulis ke sini. 420. Nah, inilah hasilnya. Nah, pada perkalian juga berlaku sifat pertukaran ya. Jadi sama seperti tadi, hanya bedanya ini tidak menggunakan gambar. Ini 2 dikali 3 itu sama dengan 3-nya ada 2. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan yang bawahnya 3, ini dibalik ya. Jadi 3 dikali 2 itu sama dengan 2-nya yang ada 3. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi hasilnya sama-sama 6. Sama-sama 6. Jadi kesimpulannya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Sama. Karena hasilnya sama-sama 6. Ini sifat pertukaran. Baik anak-anak, ini ada contoh soal perkalian lagi. Ini menggunakan cara yang lain ya. Ini lebih mudah dan lebih simpel. Yuk kita coba ya. Kita hitung dari yang paling belakang dulu, yaitu yang dari satuan. 2 dikali 0, 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 4. Oh maaf, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini ya hasilnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Sama 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama ya 9. Nah,
Ini cara yang lebih pendek atau lebih simpel dibanding yang sebelumnya Ibu jelaskan. Tapi kalian harus hafal perkalian jika menggunakan cara seperti ini. Kalau yang cara yang kemarin itu lebih dijabarkan agar kalian lebih mudah mengerjakannya. Tapi kalau untuk lebih cepat dan lebih pendek caranya, menggunakan cara yang seperti ini.